Ini realita di balik layar kesuksesan seorang petani. Ada banyak cerita pahit dan manis yang disembunyikan. Banyak sekali orang yang memilih tentang hidup tenang di desa. Dan banyak sekali orang yang mengira bahwa hidup bertani di desa itu sangat mudah. Kenyataannya, banyak sekali petani pemula yang tumbang dan gagal sebelum merasakan panen pertamanya. Bukan karena mereka itu malas, bukan karena mereka itu kurang pintar, melainkan karena hanya melihat hasil akhir. Seperti omset puluhan juta, kandang yang besar, ternak puluhan ekor atau ratusan ekor, dan juga lahan yang luasnya hektaran, tanpa memahami realita pahit di balik layarnya. Dunia pertanian dan dunia peternakan ibarat menanam pohon nangka, bukan menanam kangkung ya. Hasilnya itu tidak instan. Di balik kesuksesan para petani dan peternak besar hari ini, ada sejarah panjang tentang kerugian yang banyak ditempuh oleh para petani itu, seperti ditipu tengkulak misalkan, hingga sampai gagal panen. Kunci utamanya adalah kemampuan untuk bertahan ketika keadaan belum menghasilkan uang. Berikut adalah poin-poin penting dan strategi nyata yang dibahas untuk membangun usaha tani maupun ternak yang sukses. Sebelum masuk ke angka yang nomor 1, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, supaya nanti tidak tertinggal dengan video dari cerita alam Indonesia yang lainnya. Yang pertama, mengendalikan skala usaha. Jangan mengejar skala besar di awal. Kesalahan terbesar pemula adalah terlalu fokus mengejar hasil besar hingga lupa membangun sistem yang kecil tapi stabil. Jika ilmunya belum matang, skala yang besar justru akan memperbesar potensi kebocoran modal. Yang menjadi prinsip penting, lebih baik usaha berskala kecil tetapi tetap menghasilkan untung daripada langsung besar namun mengalami kebocoran anggaran. Jangan terburu-buru memelihara puluhan kambing jika mengurus 3 ekor saja belum bisa konsisten. Dan yang kedua, disiplin mencatat keuangan. Banyak usaha mikro tumbang bukan karena rugi besar sekaligus, melainkan karena pemiliknya tidak sadar. Uangnya itu bocor sedikit demi sedikit setiap hari. Petani dan peternak sukses selalu rajin mencatat pengeluaran sekecil apapun, mulai dari biaya bibit, biaya pakan, pupuk, hingga tingkat kematian ternak itu sudah dipertimbangkan dari awal. Usaha tanpa catatan keuangan ibarat berjalan di dalam kebun yang gelap gulita tanpa lampu. Yang nomor 3, mengubah cara berpikir atau mindset kita. Bukan sekedar kerja keras. Di lapangan banyak orang yang bekerja dari subuh sampai malam, tetapi keuntungannya tetap tipis. Karena mereka tidak membaca usaha sebagai usaha sistem ekonomi. Keuntungan sejati lahir dari efisiensi, bukan sekedar besarnya jumlah produksi. Dan hindari gengsi, jangan mencampur adukan uang usaha dengan gaya hidup pribadi. Ketika mendapat keuntungan panen pertama, putar kembali modal tersebut untuk memperkuat fondasi bisnis, bukan untuk membeli barang-barang konsumtif. Seperti kayak kebutuhan yang tidak produktif misalkan. Lalu yang keempat, membangun dana cadangan dengan relasi. Selalu bagi hasil penjualan menjadi 3 bagian, untuk memutar usaha, kebutuhan hidup, dan juga dana cadangan. Dana cadangan ini krusial untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kenaikan harga pakan atau cuaca buruk. Selanjutnya, membangun jaringan. Jangan hanya diam diri di kandang atau di lahan. Bangun relasi dengan sesama petani, pengepul, mentor, dan manfaatkan media sosial untuk mengenalkan produkmu. Semakin dekat kita dengan pembeli akhir, semakin besar juga keuntungan yang bisa dijaga. Yang nomor 5, menjaga mental tahan banting. Tekanan sosial di desa seringkali menjatuhkan mental pemula ketika hasil belum terlihat. Proses ini ibarat menanam pohon durian. Sangat lama untuk menunggu hasil panennya, namun nilainya sangat tinggi ketika sudah berbuah. Kita harus memiliki emosi yang stabil, jangan terlalu larut saat untung besar, dan jangan terlalu hancur saat rugi itu datang. Evaluasi sistem usaha Anda setiap minggu untuk menemukan di mana letak kesalahan agar tidak terulang kembali.
Peluang di sektor pangan dan peternakan tidak akan pernah mati selama manusia masih membutuhkan makan. Jangan menunggu kondisi sempurna atau modal ratusan juta untuk memulai. Satu kandang kecil pun atau lahan seadanya yang dirawat dengan serius dan disiplin jauh lebih berharga daripada 100 rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Banyak sekali petani itu tidak bisa tidur di saat malam hari ketika menjelang panen. Bukan karena merasa senang karena akan mendapatkan hasil panen yang berlimpah, tapi karena memikirkan apakah nantinya balik modal, apakah tanamannya itu baik-baik saja, lalu bagaimana dengan menghadapi hama-hama yang sudah datang kepada tanaman kita, dan bagaimana cara kita menanggulanginya. Menjadi petani bukan profesi yang sederhana. Fisik kita juga main, tapi pikiran kita juga main. Bedanya dengan kita yang bekerja seperti karyawan, yang tiap hari menghadap dengan catatan buku atau kertas, sedangkan seorang petani yang kita hadapi di setiap hari adalah sebuah tanaman yang hidup. Kita selalu berada di lingkungan yang hidup. Ada banyak petani yang memulai usahanya itu dari lahan kecil dulu, dari pekarangan rumah, dari samping rumah. Kita jadikan pembelajaran. Kita maksimalkan di situ. Setelah itu sukses, setelah itu berhasil, baru kita tanam di lahan yang sangat besar. Itu bisa mempersempit atau mengurangi resiko kegagalan pada usaha itu. Semua bidang usaha itu sama. Sebelum mencapai kesuksesan, pasti ada cerita manis dan pahit di balik layarnya. Mungkin sebagian dari kita hanya melihat seorang petani itu sudah mulai mapan, sudah mempunyai omset yang puluhan juta rupiah, sudah memiliki hewan ternak yang ratusan hewan ternak, puluhan ternak, dan bahkan memiliki lahan yang sangat luas. Tapi pernahkah kita mendengar seorang petani itu bercerita tentang kegagalannya? Ya kadang memang mereka bercerita 1 atau 2 kali. Apabila kita mau ngobrol dengan seorang petani, kita mau bertanya dengan seorang petani yang sudah sukses, pasti di situ banyak sekali cerita yang ia ceritakan. Kita ada banyak pilihan. Selama kita masih menjadi karyawan, selama kita masih bekerja, kenapa tidak kita coba untuk bertani di pekarangan rumah? Suatu saat, di masa depan yang akan datang, ketika pekerjaan itu sudah tidak bisa kita lakukan, atau di usia kita sudah mencapai usia 40 tahun ke atas, usia pensiun, maka pekerjaan itu akan mustahil untuk kita tempuh. Jika dari muda, dari 25 tahun, dari 35 tahun kita sudah mengawali usaha pertanian dari awal, maka di usia ketika masuk ke pensiun, kita sudah tidak bingung lagi dengan dunia pertanian. Kita sudah belajar berapa tahun di situ. Selama di dunia pertanian itu belum menghasilkan uang, kita masih mendapatkan ekonomi yang masuk dari pekerjaan kita setiap hari. Istilahnya pekerjaan sampingan. Kita bekerja masih dapat uang yang masuk, dan kita menjadi petani juga ada nilai ekonomi yang masuk juga. Lebih bagus lagi semisalkan ternyata di dunia pertanian itu sudah membuahkan hasil panen yang berlimpah, nilai ekonomi yang sangat luar biasa, dan kita masih tetap bekerja kepada orang lain, masih tetap menjadi karyawan. Di situ ada sumber 2 ekonomi yang kita dapatkan. Ada berita yang beredar di sosial media bahwa beberapa tahun lagi akan ada krisis pangan. Entah itu saya kurang paham tentang krisis pangan itu nanti konsepnya seperti apa atau gambarannya seperti apa. Saya hanya melihat dan hanya mendengarnya saja di sosial media bahwa di tahun 2027 atau tahun 2030 ke atas akan ada krisis pangan ya. Nah, semisal ternyata memang benar itu terjadi, toh kita sudah memulai pertanian di pekarangan rumah atau di lahan. Saya rasa dengan pertanian yang kita lakukan dari awal, maka krisis pangan itu tidak terdampak untuk kita. Kita sudah mempunyai bahan pangan di pekarangan rumah atau di ladang sendiri. Dan bahkan selama kita menjadi karyawan, selama kita masih bekerja, ketika kita sudah memiliki kebun sendiri, menanam sayuran sendiri di halaman rumah atau di pekarangan rumah, dapur itu sudah tercukupi oleh kebutuhan dari halaman kita. Yang simpel saja, dari dapur ya. Dari dapur yang memiliki kebutuhan wajib yang harus kita penuhi. Hidup itu keborosannya ada 2.
Yang pertama adalah dapur. Dapur itu pasti wajib harus terisi. Terus yang kedua adalah gengsi. Gengsi itu prinsipnya tidak wajib ya. Seperti kayak tetangga ada yang beli mobil baru, kendaraan baru, kita kepengen. Nah, itu adalah gengsi. Baju baru, tas baru, sepatu baru, itu adalah menurut saya adalah gengsi. Dan itu tidak wajib, tapi yang menjadi wajib adalah kebutuhan dapur. Ketika dapur itu nggak ada kompor, maka harus ada kompor. Ketika dapur itu tidak ada minyak goreng, harus ada minyak goreng, seperti itu. Jadi dengan mengadakan lahan di pekarangan rumah, menanam demi sedikit, itu lama-lama akan mencukupi kebutuhan dapur kita. Menurut saya tidak perlu takut untuk mengawali di dunia pertanian. Kita ingin memiliki kebun sayur di pekarangan rumah, tapi kendalanya adalah pekarangan rumah saya sangat sempit. Sesempit apapun bisa kita modifikasi, bisa kita realisasikan dengan kebun. Misalkan 1 meter saja, 1 meter kalau dikali 10 meter itu sudah bisa menjadi tanaman beberapa. Untuk awalnya bisa ditanami dengan tomat atau cabai. Kalau labu siam minimalnya adalah 4 meter, minimalnya, minimal 4 meter. Kurang dari 4 meter menurut saya kurang idealis. Tapi kalau untuk kurang dari 4 meter bisa kita tanami seperti kayak cabai, tomat, terong yang sekiranya dapur kita itu membutuhkannya. Kadang kita mempunyai lahan yang cukup untuk memiliki kebun sayur, tapi kita masih bingung untuk memulai dari mana. Kita bisa memulai dari polybag atau galon bekas. Kita bisa memasukkan tanah ke dalam polybag lalu mulai menanam. Mulai menanam satu bibit dari sekarang. Jangan nunggu kita mempunyai lahan yang luas dulu, jangan nunggu modal kita terkumpul dulu baru kita memulainya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah usaha, apalagi itu di bidang pertanian. Hanya saja yang disayangkan, ketika kita sudah tidak bekerja lagi, kita sudah menjadi pensiun, kenapa kita baru mulai? Kenapa tidak sebelum menjadi pensiun? Sebelum usia pensiun kita sudah memulainya, kita sudah memilikinya, jadi di usia pensiun kita sudah bisa menikmatinya. Apa pendapat teman-teman tentang dunia pertanian? Apakah kita harus menunggu kita sukses dulu baru kita memulai slow living? Atau kita harus memulainya dari sekarang? Sharing di sebuah sosial media bukan berarti kita harus mempunyai sosial media sendiri. Kita bisa melihat video di platform-platform seperti kayak YouTube. Ya, seperti di video ini, teman-teman bisa sharing kepada teman petani-petani yang lainnya di dalam komentar tentang pertanian teman-teman sendiri. Mungkin tentang kendala, mungkin tentang harga panen, harga jual, nilai pasar, bisa teman-teman sharingkan di dalam komentar di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga sukses dan salam sehat dan salam edukasi.